Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang sama dikasihi oleh Tuhan. Berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraya edisi Senin 16 Desember 2024. Kita percaya bahwa kita boleh bangun di pagi hari ini. Itu semua karena kasih Tuhan, penyertaan Tuhan sepanjang kehidupan kita. Sebelum kita melanjutkan aktivitas kita dan tanggung jawab kita di hari ini, mari kita meluangkan waktu sejenak untuk membaca dan juga merenungkan firman Tuhan dari Markus 9 ayat 17 hingga ayatnya yang ke-27. Markus 9 ayat 17 hingga ayatnya yang ke-27. Namun sebelum itu mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terpuji Engkau ya Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami, atas setiap kasih dan rahmat-Mu yang begitu nyata yang sampai saat ini kami rasakan. Engkau telah menjaga kami sepanjang peristirahatan kami, sehingga kami dapat bangun di pagi hari ini dengan tubuh yang sehat, tubuh yang kuat, dan siap untuk melanjutkan aktivitas kami di hari ini. Namun sebelum kami melanjutkan aktivitas kami, tanggung jawab kami di hari ini, kami rindu untuk melandasinya dengan kebenaran firman-Mu. Berkatilah kami, tuntunlah kami, sehingga kami dapat memahami firman-Mu dengan baik, dan kami pun dapat melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Inilah doa kami di dalam nama anak Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Markus 9 ayat 17 hingga ayatnya yang ke-27. Firman Tuhan, kata seorang dari orang banyak itu, "Guru, anakku ini kubawa kepadamu karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkannya ke tanah lalu mulutnya berbusa, giginya bekertakan dan tubuhnya menjadi kering. Aku sudah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat." Maka kata Yesus kepada mereka, "Hai kamu, angkatan yang tidak percaya. Berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Lalu mereka membawanya kepadanya. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangnya, dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling, sedang mulutnya berbusa. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, "Sudah berapa lama ia mengalami ini?" Jawabnya, "Sejak masa kecilnya. Dia seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami." Jawab Yesus, "Katamu, jika engkau dapat." Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Segera ayah anak itu berteriak, "Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini." Ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, ia menegur roh jahat itu dengan keras katanya, "Hai kau, roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli. Aku memerintahkan engkau keluarlah daripada anak ini dan jangan memasukinya lagi." Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan menggoncang-goncang anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatan seperti orang mati, sehingga banyak orang yang berkata, "Ia sudah mati." Tetapi Yesus memegang tangan anak itu dan membangunkannya, lalu ia bangkit sendiri. Amin. Firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang sama dikasihi oleh Tuhan, dari pembacaan kita satu tema yang akan kita renungkan, yaitu percaya itu menakjubkan. Percaya itu menakjubkan. Percaya kepada Tuhan itu menakjubkan. Itu membuat kita kuat meski kita lemah, membuat kita berani berjalan meski dicegat ketidakpastian, memiliki harapan meski dikepung ketidakmungkinan, melihat terang meski diliputi kegelapan, mengalami hal yang baik meski hal yang buruk menindih berat, memilih yang benar meski diadang resiko tak ringan, berserah, rela menerima dan tidak takut, meski petakan tak terelakkan atau ajal menanti di depan mata dan masih banyak lagi.
Namun ada mungkin banyak orang yang tak melihat alasan untuk percaya, yang sulit percaya meski sungguh menginginkannya. Lihat pria malang dalam Markus 9. Kepada Tuhan ia berkata, "Jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami." Bagaimana bisa ia berkata kepada Tuhan? Alangkah tebal ketidakpercayaannya hingga kuasa Tuhan pun ia ragukan. Namun Tuhan tidak menolak pria yang tak jelas imannya itu. Kasih Tuhan tidak terganggu apalagi terhenti oleh ketidakpercayaan pria itu. Tuhan hanya melihat bahwa ayah dan anak itu memerlukan pertolongan. Maka dengan segera dia menyembuhkan pria itu dari ketidakpercayaannya dan membebaskan anaknya dari belenggu derita. Sama sekali Tuhan tidak menolak, tetapi justru segera menolong mereka. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, adakah di antara kita juga yang sering bergumul karena sulit untuk percaya? Seandainya kita juga bergumul karena sulit untuk percaya, mari kita diajak untuk datang kepada Tuhan, memohon Dia berkenan menyembuhkan kita dari ketidakpercayaan kita, agar kita pun boleh mengalami betapa percaya kepada Tuhan itu sungguh menakjubkan. Amin, firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami, atas setiap kasih dan rahmat-Mu yang begitu nyata, yang sampai saat ini kami rasakan. Firman-Mu di pagi hari ini mengajarkan kami untuk terus percaya kepadamu. Di tengah-tengah dunia yang penuh dengan ketidakpastian, kekhawatiran, ketakutan, Firman-Mu kembali mengingatkan kami untuk tidak meragukan kuasa Tuhan di dalam kehidupan kami, melainkan terus percaya bahwa Tuhan mampu melakukan semuanya di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami akan kembali dalam berbagai aktivitas kami, tanggung jawab kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Engkaulah yang berkehendak di dalamnya. Berikan kami kesehatan, kekuatan, dan berkatilah setiap tanggung jawab kami, sehingga apa yang menjadi tanggung jawab kami itu semuanya boleh berkenan dan boleh seturut dengan kehendak-Mu saja. Untuk keluarga kami dimanapun mereka berada, Tuhanlah yang menjaga mereka, Tuhanlah yang melindungi mereka. Berkati setiap aspek kehidupan mereka, sehingga dalam mereka menjalani hari-hari mereka, mereka terus merasakan kasih Tuhan, penyertaan Tuhan yang nyata di dalam kehidupan mereka. Berdoa untuk jemaat-Mu di Gereja Toraja Jemaat Tamelan Rea, dalam kehidupan mereka, pendidikan mereka, pekerjaan mereka, usaha mereka. Semuanya itu ya Tuhan kami taruh ke dalam tangan kasih-Mu. Engkaulah yang menopang mereka, Engkaulah yang memberikan mereka kekuatan, kesehatan, memberkati setiap aspek kehidupan mereka, pekerjaan mereka, pendidikan mereka. Semuanya itu ya Tuhan kiranya boleh seturut dengan kehendak-Mu saja. Kami juga berdoa untuk saudara-saudari kami, orang tua kami, anak-anak kami yang dalam kelemahan tubuh. Tuhan yang campur tangan dalam proses pemulihan mereka, proses pengobatan mereka, sehingga melalui obat-obatan, makanan, minuman, serta tenaga medis, dari semuanya itu ya Tuhan mereka boleh pulih dan boleh memuliakan nama Tuhan di dalam kehidupan mereka. Untuk orang tua kami yang sudah lanjut usia ya Tuhan, dalam masa tua mereka, hari-hari tua mereka, Tuhanlah yang melindungi, Tuhanlah yang menjaga, Tuhanlah yang memberikan mereka kekuatan, kesehatan, sehingga dalam mereka menjalani masa tua mereka, mereka terus merasakan penyertaan dan penghiburan dari Tuhan, dan mereka boleh percaya bahwa ada Tuhan yang selalu bersama-sama dengan mereka. Saudara-saudari kami, orang-orang sekitar kami yang dilanda duka cita, Tuhanlah yang menghibur mereka, Tuhanlah yang hadir di tengah-tengah duka cita mereka. Kiranya mereka senantiasa ada dalam dekapan kasih Tuhan, dan mereka boleh melihat dengan iman bahwa ada Tuhan yang senantiasa menemani mereka dalam menghadapi duka cita mereka. Ya Tuhan, untuk pelayanan kami di tengah-tengah jemaat-Mu, kiranya Engkau berkati. Dan apapun yang menjadi pelayanan kami, itu semuanya boleh menyenangkan hati-Mu saja.
Seluruh kehidupan kami ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Engkaulah yang berkehendak di dalamnya. Dan inilah yang menjadi doa kami, ungkapan syukur kami, permohonan kami, yang kami bawa di dalam nama anak Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikianlah perjumpaan kita dalam Renungan Harian Toraya, edisi Senin 16 Desember 2024. Marilah kita senantiasa menjalani hari-hari kita dengan terus mengandalkan Tuhan dan terus percaya pada kuasa Tuhan yang senantiasa dinyatakan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah mengasihi kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.